Oke, Mas Bayu. Sebelum kita mulai nih, aku pengen bilang terima kasih dulu sama semua yang bergabung malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan malam minggunya, dan terima kasih sudah memilih untuk produktif di malam minggu. Supaya kita semua selama pandemi ini bukannya makin bosan di rumah, tapi makin pintar gitu. Dan yang pasti makasih juga buat Mas Bayu yang udah meluangkan waktunya di malam minggu untuk berbagi sama kita semua tentang pengenalan product management di dunia startup dan teknologi. Sebelumnya aku mau nanya dong Mas Bayu sekarang lagi sibuk gimana nih? Sibuk WFH atau sudah mulai kerja di kantor kah? Saat ini full WFH ya, jadi udah hampir 3 bulan ini WFH. Oke. Kebetulan dari kantor kebijakannya adalah untuk tim produk dan teknologi boleh 100% WFH gitu ya. Oke. Eh, Kecuali kalau ada meeting-meeting yang harus dilakukan secara tatap muka gitu ya. Kayak gitu. Jadi Oh. tapi so far sih belum pernah ke kantor sehari pun 3 bulan ini, bosan banget di rumah terus. Mm-mm. Iyalah pasti ya Mas ya, biasanya mungkin kita produktif, keluar terus. Tapi Ya, meskipun kayak gitu, meskipun di rumah aja tetap ya yang namanya produktif itu nggak boleh berkurang sedikit pun. ya benar banget. Oke Mas Bayu, mungkin bisa kita mulai ya. Oke, thank you, Tari. Saya panggilnya Tari aja ya. Boleh, boleh banget. Oke, so supaya akrab gitu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan coba ngobrol mengenai dasar-dasar produk manajemen ya. Produk manajemen itu luas banget. Kita akan coba bahas hanya dari segi produk manajemen di dunia startup dan teknologi gitu. Jadi spesifik ke dunia startup dan teknologi gitu kan. Nah, sebelum kita mulai seminarnya, mungkin izinkan saya mengenalkan diri saya dulu gitu kan. Kenalan dulu jadi supaya enak gitu ya. So, nama saya Bayu Suryadi Saputra. Saya saat ini menjabat sebagai Head of Product di Klik Dokter. Klik Dokter itu sebuah startup layanan teknologi kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa misalkan anaknya sakit atau teman-teman ngerasa nggak enak badan atau orang tuanya mungkin ya. Karena saat ini kan lagi pandemi, nggak boleh datang ke rumah sakit ya, lebih baik dihindari datang ke rumah sakit langsung. Jadi bisa bertelekonsultasi secara online via chatting dengan dokter-dokter dari Klik Dokter gitu ya. Terus bisa ada tebus obat juga, sama bisa booking kalau memang perlu datang ke rumah sakit atau ke klinik. Jadi itu adalah produknya Klik Dokter. Untuk riwayat pendidikan sendiri, saya lulusan dari Sastra Prancis Universitas Pajajaran. Oke. Terus ada beberapa training yang pernah saya ikutin gitu kan. Dua yang saya cantumin di sini yaitu sebagai profesional Scrum Master Training, dan keduanya adalah di Bukalapak Internal Certified Coach Program gitu ya. Untuk pengalaman kerja sendiri, sebelum di Klik Dokter sebagai Head of Product, saya menjabat sebagai Senior Product Manager khusus untuk produk-produk finansial teknologi ya, dari investment, financing, payment, dan sebagainya. Kemudian sebelumnya juga di Bukalapak sebagai Senior Product Manager untuk mobile apps, jadi mobile apps-nya Bukalapak yang sekarang dipakai teman-teman. Terus sebelumnya juga di berrybenka.com sebagai product manager di mobile apps. Dan sebelum jadi product manager itu selama 4 tahun saya kerja di tokobagus.com atau sekarang namanya OLX Indonesia ya, sebagai senior front end developer gitu. Oke. Untuk spesialisasi, saya menspesialisasikan diri saya sebagai di bidang product management, di bidang UI UX, terus di mobile apps sama di e-commerce. Kayak gitu. Oke. Pengalaman kerjanya luar biasa ya, Mas Bayu ya. Saya Alhamdulillah. ngeliatin dari tadi kok, wah pengalaman kerjanya luar biasa banget gitu. Oke, ya makasih. Ya, ya kebetulan dapat apa ya? Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kok bisa sih Sasa Prancis kok nyasar ke dunia teknologi gitu ya?
ke IT gitu. Emang waktu di Sasa Prancis belajar ngoding? Jawabannya ya enggak gitu. Dulu ya long story short-nya adalah sebenarnya cita-cita saya itu pengennya jadi diplomat gitu ya. Tapi karena dari kecil itu hobi sama dunia teknologi ya, sama komputer, jadinya belajar otodidak, belajar sendiri, belajar lewat Google, belajar dari teman, sering ikut-ikut seminar, ya terus juga dapat rezekinya di situ gitu kan. Jadi ya udah sampai sekarang keterusan melupakan cita-cita awal, tapi akhirnya ya ya kapan lagi kita punya hobi terus dibayar gitu. Wah, itu paling enak banget sih. Hobi dibayar, kerjanya enjoy banget pastinya. Oke, Mas. Kita lanjut mungkin. So untuk target audiensnya sendiri saat ini ya, untuk di seminar kita kali ini ya, pertama ya seminar saya ini untuk untuk seminar kali ini karena kita belajar mengenai dasar-dasar product management ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa atau pelajar yang mungkin saat ini lagi mempelajari product management di kuliahnya atau di sekolahnya gitu ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang udah secara profesional terlibat di udah punya pekerjaan gitu kan, ingin berganti karir jadi seorang product manager. Terus juga untuk masyarakat umum gitu ya, yang pengen tahu lebih banyak mengenai product management itu apa sih gitu. Terus ada beberapa topik yang akan saya bahas. Pertama adalah pengertian product management itu apa. Nah, jadi definisinya apa, terus scope-nya apa. Kemudian skill-nya sih apa aja sih skill yang dibutuhkan untuk jadi seorang product manager yang baik gitu ya. Terus ketiganya, udah tahu skill-nya apa, terus sebenarnya apa sih yang dilakuin oleh product manager sehari-hari gitu kan, dalam sehari-hari itu ngapain aja sih nih orang si product manager ini gitu ya. Terus terakhirnya kita nggak hanya belajar teorinya aja, tapi kita coba kita studi kasus gitu kan, apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya di dunia produk di pengembangan produk dan teknologi gitu ya. Oke. Gitu, sebentar. Oke. Terus hasilnya yang diharapkan apa gitu kan? Pertama, jadi teman-teman di sini nantinya mengerti gitu ya, peran dan tanggung jawab product management itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga mengerti skill apa yang dibutuhkan untuk meniti karir sebagai product manager. Dan ketiganya bisa menerapkan prinsip-prinsip product management di dunia kerja. Yes. Oke. So, sebelum kita masuk ke pengertian product management itu apa gitu kan, saya mau bahas sebuah quote yang sangat terkenal dari Ben Horowitz. Ben Horowitz ini seorang penulis buku ya, investor juga, angel investor juga ya, terus CEO dari Oxware gitu kan. Dia bikin sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu dia bikin buku berjudul Good Product Manager, Bad Product Manager gitu kan. Dan di situ dia bilang bahwa product manager is the CEO of the product. Quote ini jadi sebuah hype ya, jadi sebuah perbincangan. Kemudian menimbulkan banyak perdebatan gitu kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan argumennya masing-masing gitu kan. Tapi buat saya pribadi, saya terus terang 50% setuju, 50% enggak setuju dengan pernyataan ini gitu. Kenapa? Karena nah ini saya kasih di sebelahnya gitu kan. Jadi karena product manager itu bukan bagian dari manajemen eksekutif gitu ya. Jadi bukan kalau di perusahaan kan ada CEO, ada CTO, ada CFO dan level-level lainnya ya, ada board of director gitu kan. Nah, product manager itu bukan bagian dari board of director gitu kan. Karena bukan bagian dari board of director gitu kan. Jadi si product manager ini tidak punya otoritas final untuk mengangkat atau memberhentikan karyawan misalnya. Jadi dia tidak punya power sebesar itu gitu ya. Dia juga tidak bisa menentukan budget, terus kemudian nggak bisa ngalokasiin resource perusahaan dari satu tempat ke tempat lain, itu nggak bisa gitu kan. Jadi bukan CEO-nya itu bukan dalam arti yang demikian gitu ya, bukan arti yang punya power besar gitu kan, terus mau bebas mau ngapain aja gitu ya. Tapi buat saya ada seorang product manager itu harus memiliki karakteristik seorang CEO yang baik gitu ya.
Jadi dia harus menguasai, dia harus punya ownership, dia harus punya leadership, dia harus punya drive sama ambisi gitu ya. Dan karakteristik lain yang dimiliki oleh seorang CEO yang baik gitu. Nah, Oke. product manager juga biasanya ketika kita memulai sebuah startup, si founder startup tersebut, misalnya kita bikin sebuah startup nih gitu ya, kita jadi founder startupnya itu gitu kan. Nah, biasanya product manager pertamanya dari si startup itu adalah si foundernya ini gitu ya. Gitu. Kenapa? Oke. Karena ya mungkin dia jadi CEO di situ title-nya, jadi tapi bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer, semuanya dikerjain sendiri gitu kan. Jadi dia jadi product manager juga, Everything tuh ya. Oke. Chief Everything Officer gitu. Jadi product manajernya juga gitu kan, jadi orang finance juga, jadi orang HR juga, terus jadi OB juga sekali-sekali gitu kan, karena kantornya masih di rumah gitu kan, masih ngepel, masih nyapu gitu kan, ya dia jadi mungkin jadi product manager pertamanya gitu ya. Kayak gitu. Karena dia tahu nih dia mau bikin apa dan mau ngapain gitu ya. Yes. Kayak gitu. Nah, baru kita mulai masuk ke jadi product manager itu apa gitu. Terus product management itu apa? Terus product manager itu ngapain gitu ya. Yes. So saya akan kasih sebuah diagram gitu ya. Product management itu berada di tengah-tengah antara teknologi, bisnis, dan kemudian juga UX gitu ya. UX Oke. itu experience ya, jadi di tengah-tengah user gitu. Dia di tengah-tengah dan pekerjaan utamanya adalah bagaimana cara mengkomunikasikan tujuan-tujuan dari tim bisnis misalnya ke tim teknologi gitu kan, atau dari vice versa sebaliknya dari teknologi ke bisnis, atau misalnya dari teknologi ke user atau dari user ke teknologi, atau mungkin dari user ke bisnis atau dari bisnis ke user gitu kan. Dia ada di tengah-tengah, gimana caranya dia bisa mengkomunikasikan, mensinergikan ketiga divisi besar tersebut ya, ketiga bagian besar tersebut gitu ya. Karena kan biasanya bahasa yang digunakan oleh masing-masing bagian ini berbeda ya, gitu. Kalau orang-orang teknologi, misalkan mungkin tadi udah pernah ngobrol sama tim-tim IT gitu ya, kadang-kadang bingung, ini pakai jargon-jargon, pakai istilah-istilah yang nggak ngerti, misalkan masalah Iya, coding, iya. masalah server gitu ya, gitu. Terus ngomonglah ke tim bisnis, nah tadi orang bisnis nih misalnya ya. Terus tadi bingung ini orang maksudnya apa gitu kan. Nah, tim bisnis juga punya jargon-jargon khusus, misalkan ada sales, ada revenue, ada GMV, IOV dan sebagainya. Ngomong ke orang teknologi juga bingung. Ini maksudnya apa ya gitu ya. Terus user juga punya bahasa sendiri. Misalkan ketika dia merasa bahwa produk yang dia pakai itu nggak bagus, ya udah dia langsung ngomong aja produknya jelek gitu. Jelek mananya gitu kan. Kalau ngomong sama orang teknologi kan, orang teknologi nanyanya, oke, jeleknya di mana nih gitu kan. Jeleknya ini nggak bisa diklik gitu ya. Terus kata orang tua, oh iya itu kemarin servernya down, terus codingan kita nih ada harus dibenerin nih codingannya gitu kan. Ada beberapa codingan yang nggak sesuai, terus flow-nya kayak gini-gini. Usernya juga bingung, ini maksudnya ngomongnya apa nih gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu. Jadi secara skop pekerjaan si product management itu ada di tengah-tengah antara bisnis, antara teknologi atau engineering dengan user experience gitu ya. Nah, Yes. karena dia di tengah-tengah gitu kan, maka secara definisi maka product manager itu kalau menurut saya adalah seseorang yang memimpin tim lintas fungsi ya, dengan tugas utama itu memastikan product development life cycle-nya itu berjalan dengan baik gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan produk terbaik bagi pengguna. Gitu. Jadi di situ saya highlight ada 3 keywords utama yang harus kita memorize gitu ya. Pertama adalah memimpin tim lintas fungsi gitu kan. Keduanya adalah memastikan produk development life cycle gitu kan berjalan dengan baik gitu kan, dan menghasilkan produk terbaik bagi pengguna. Jadi tiga hal ini tidak bisa dipisahkan dari tugas dan tanggung jawab seorang product manager ya di pekerjaannya sehari-hari gitu ya. Oke. Oke. Saya coba untuk jelaskan masing-masing dari 3 definisi tersebut gitu ya. Oke, bentar Mas Bayu. Berarti secara nggak langsung, seorang product manager itu harus bisa menerjemahkan
bahasa dari satu divisi ke divisi yang lain gitu ya. Yap. Jadi benar-benar harus paham nih bahasanya orang-orang tech itu seperti apa, orang bisnis seperti apa, kemudian menyampaikan itu jangan sampai si orang tech ini nggak ngerti, orang bisnis ini juga nggak ngerti gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya apa dia jadi middleman ya, jadi dia jadi jembatan antara tim bisnis dengan tim produk misalnya ya. Ketika tim Oke. bisnis ngomong soal jargon-jargon bisnis, nah ini gimana caranya supaya tim teknologi ini ngerti gitu loh. Yang dimaksud oleh tim bisnis yang diminta sama tim bisnis itu apa gitu ya. Terus ketika misalnya ngobrol sama tim teknologi gitu ya, komunikasikan, oh ini ada requirement bisnis seperti ini gitu ya. Nah, tim teknologi itu kan punya jargon-jargon juga ya. Dia mungkin ada batasan-batasan yang mungkin belum bisa dilakukan saat ini gitu. Nah, gimana caranya dia bisa mengkomunikasikan batasan-batasan itu ke tim bisnis gitu. Oh, yang ini nggak bisa, yang ini bisa gitu ya. Oke. Kan kita ngomongnya ini ya codingnya nggak bisa karena API-nya belum ada, servernya belum siap gitu. Tim bisnis juga bingung maksudnya apa sih gitu kan. Coba dikomunikasikan dengan lebih baik itu seperti apa gitu kan. Kayak gitu. Oke. Tapi ini juga menerjemahkan bukan dalam artian hanya sebagai nyambungin bahasa ya, tapi juga dalam segi konsep juga harus bisa menerjemahkan itu, jadi penerjemah sih fungsinya itu gitu. Bisa saling mempertimbangkan lah gitu ya Mas Bayu ya, bahwa ini mungkin nggak dilakukan oleh tim ini mungkin kan dilakukan oleh tim yang satunya gitu kan. Tuh. Oke. Karena tujuan akhirnya kan menghasilkan produk terbaik bagi pengguna gitu kan. Jadi masing-masing punya batasan-batasan sendiri yang mungkin harus bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya, kayak gitu. Oke. Terus lanjut ke definisi dari memimpin tim lintas fungsi itu gitu ya. Jadi kalau di dunia startup ya, di dunia teknologi gitu, jadi biasanya tim produk itu kita sebut sebagai squad ya gitu. Jadi bahasa kerennya itu squad gitu ya. Jadi ada biasanya terdiri dari antara 10 sampai 15 orang, bisa kurang bisa lebih gitu ya. Tapi biasanya si PM ini ngelit tim tersebut gitu ya. Tergantung ya membernya ini tergantung dari produk yang dia handle saat itu gitu ya. Produk yang dia handle. Jadi mungkin bisa berbeda di antar company atau juga bisa berbeda di satu company antara satu squad dengan squad lain. Tapi secara ideal atau biasanya itu ada beberapa divisi ya yang dia lead ya. Ada pertama dari divisi desain itu ada tim UI sama tim UX. Tim UI itu tugasnya adalah membuat sebuah desain yang bisa digunakan oleh user gitu kan, yang menarik gitu ya. Tim UX itu tugas utamanya adalah melakukan riset terhadap user gitu kan. Behavior user itu seperti apa, itu adanya di tim UX research gitu. Jadi UI itu orang yang ngedesain, UX itu orang yang melakukan validasi dari desainnya itu tersebut gitu kan, bisa dipakai atau enggak, behaviornya kayak gimana pada saat user menggunakan tersebut gitu. Terus kemudian ada tim engineer, biasanya ada back end gitu ya, BE itu back end, FE itu front end, back end itu tim yang bertugas membuat sistem di belakang yang berjalan di belakang ya, misalkan servernya, API-nya, notification-nya, segala macam itu back-end-nya gitu. Kalau front-end itu biasanya orang yang bikin tampilan yang dilihat oleh user gitu ya. Misalnya kalau user mengakses sebuah website, ya itu ada navigasinya, ada logo, ada artikelnya, ya ada desainnya gitu. Itu front-end yang bikin gitu kan. Jadi dia UI bikin desainnya, nah desain itu dibikin supaya bisa diakses, bisa diklik gitu ya, itu oleh tim front end gitu ya. Kemudian ada apps gitu ya. Kalau misalkan produk yang kita punya itu ada aplikasi Android atau iOS-nya, biasanya ada tim apps-nya. Kemudian ada QA gitu ya. Tim QA ini maksudnya quality assurance gitu ya. Jadi tim yang ngetes produk yang sudah di-develop itu bisa berjalan dengan baik atau tidak.
Oke. Dia bikin test case bermacam-macam gitu kan, menebak bagaimana behavior user saat menggunakan produk kita gitu, dites semuanya, ada bugs atau enggak gitu kan, bisa berjalan dengan baik atau enggak. Oke. Kemudian juga ada tim data ya. Data ini kalau saya kecepatan di komen aja, di chat aja ya kalau saya. Jadi saya bisa lambat sedikit gitu ya. Terus ada tim data. Tim data ini biasanya ada tim yang mengumpulkan memberikan insight soal data yang dikumpulkan dari produk kita ya. Biasanya ada data analis, ada data scientist atau data engineering gitu kan, ada macam-macam tim data ini tergantung kebutuhannya dari si produk itu maunya seperti apa. Dia juga provide data buat PM-nya untuk dianalisis sama-sama. Dan terakhir ada tim bisnis gitu ya. Tim bisnisnya ini ada orang-orang di partnership ya, ada orang-orang yang di campaign yang ngurusin campaignnya atau marketingnya, terus ada tim business operation atau biasanya CS-nya ya, customer service-nya gitu. Oke. Kenapa tim-tim yang lintas fungsi ini dikumpulkan di satu squad? Tujuannya adalah supaya koordinasinya lebih gampang gitu kan. Mereka duduk bareng-bareng di satu tempat yang sama, ngobrol bisa lebih gampang, diskusi bisa lebih gampang gitu ya. Dan mereka bertanggung jawab langsung ke stakeholder gitu kan, atau pemangku kepentingan, pemegang kepentingan. Yes. Karena mereka punya target yang sama, ya, punya KPI yang sama. KPI itu Key Performance Indicator, target gitu ya. Jadi mereka karena punya target yang sama, maka apapun yang dilakukan oleh si produk tim ini bisa dilakukan secara cepat, bisa dieksekusi secara cepat gitu kan. Gitu. Nah, terus stakeholder-nya dia langsung bertanggung jawab terhadap stakeholder. Stakeholder-nya bisa siapa aja. Biasanya itu ada CEO atau business lead-nya ya. Terus ada internal user. Internal user itu maksudnya kalau katakanlah produk yang dia pegang, yang dia bikin itu berhubungan dengan tool internal perusahaan, misalnya kayak dia bikin sistem buat HR atau dia bikin sistem buat finance gitu kan, maka internal user ini adalah ya user internal di dalam perusahaan gitu kan. Oke. Tim HR, ada tim finance gitu kan, macam-macam. Dan kemudian stakeholder-nya ini external user. External user itu siapa? Ya yang pakai produk kita gitu ya. Kalau misalnya produk kita digunakan secara luas gitu ya. Mereka mungkin tidak berinteraksi secara langsung sehari-hari, tapi mereka bisa memberikan feedback negatif maupun positif terhadap produk yang kita punya gitu ya. Mereka juga bisa ngasih ide, mereka harus didengar gitu. Intinya mereka harus didengar, harus dipertimbangkan suaranya gitu. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya bilang bahwa product manager itu ada seseorang yang memimpin tim lintas fungsi gitu kan, dan memastikan kita ke keywords kedua, product development life cycle-nya itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, terus pertanyaan product development life cycle itu apa gitu. Jadi product development life cycle itu adalah sebuah tahapan ya. Secara luas itu ada 5 tahapan biasanya gitu ya. Yang dilakukan dengan tujuan gitu kan, untuk menghasilkan produk yang terbaik gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh seorang product manager di dalam product development life cycle-nya ini sebelum saat dia memanage produknya gitu ya. Oke. Yang pertama itu adalah pengumpulan ide atau ideation gitu kan. Ini produknya ini mau diapain ya gitu kan. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya usernya tambah happy pakai produk kita gitu kan, supaya usernya lebih banyak yang pakai produk kita gitu kan. Improvementnya seperti apa, itu adanya di pengumpulan ide atau ideation. Yang kedua ada research atau riset penelitian gitu kan. Ide-ide ini harus divalidasi gitu ya. Benar. Bener nggak sih bahwa idenya bagus gitu kan, usernya mau pakai gitu kan. Karena baik lagi bahwa segala sesuatunya itu adalah user gitu, end user yang pakai gitu ya. Jadi harus selalu di riset gitu kan, untuk membuktikan bahwa ide kita ini bisa dipergunakan gitu. Yang ketiganya adalah tahap pengembangan produknya atau development ya, itu pada saat tim IT bekerja gitu ya.
Oke. untuk pengembangan produknya itu sendiri. Terus tim QA ngetes produknya gitu kan, itu pada saat produknya itu udah tahap pengembangan. Terus keempat adalah evaluasi hasil. Jadi pada saat monitoring gitu ya, pada saat produknya sudah di launch, kita monitor nih matriks-matriksnya gitu kan. Ini produk ini secara matriksnya bagus nggak sih gitu kan. Jadi berapa banyak yang pakai, per harinya, per minggunya, per bulannya, per hari atau per minggu atau per bulan itu berapa banyak user barunya gitu kan, yang terus-terusan pakai gitu kan. Karena kan misalnya kita launch produk gitu kan, terus ternyata user ini hanya pakai hari pertama aja, besoknya dia udah nggak mau pakai lagi, ya berarti produk tersebut gagal gitu. Makanya harus dimonitor nih gitu. Kemudian yang ketiga adalah iteration atau perbaikan atau improvement gitu ya. Setelah hasilnya keluar, improvement apa yang bisa kita lakukan supaya produknya ini jadi lebih baik gitu ya, usernya jadi lebih happy gitu ya. Gitu. Nah, product development life cycle-nya ini ada lima ini terus dijalankan setiap hari gitu ya, setiap pada saat pengembangan produk gitu ya. Dan terus dilakukan secara berkelanjutan gitu. Jadi dia mutar terus gitu. Kalau udah launch, iteration lagi, ngumpulin ide lagi, riset lagi, development lagi, evaluasi lagi hasilnya. Terus perbaikan lagi gitu deh. Perbaikannya apa aja? Pengumpulan ide lagi, riset lagi gitu ya. Kayak gitu. Jadi terus muter gitu kan. Bisa dibalik nggak gitu? Nah, Pada, iya, oke. ya bisa aja. Bisa iya, bisa enggak ya. Maksudnya gini, misalnya kita lagi ngumpulin ide gitu kan, ternyata idenya itu pada saat di riset nggak bagus, ya udah baik lagi, cari ide lain, baik lagi ke satu. Gitu. Oke. Begitu juga kalau misalnya lagi pengembangan, terus ternyata risetnya kurang nih. Oke, kita balik lagi, kita riset lagi, itu bisa banget ya, Mas Bayu? Eventually enggak. Oke, Gitu. enggak. Ya, jadi biasanya itu kita baru bisa bolak-balik itu di satu kedua aja, gitu kan? Karena begitu udah Oke. masuk ke pengembangan, development itu harus langsung jalan, bagaimanapun caranya. Oh, oke, 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 oke. Gitu. Berarti emang yang lama tuh akan di proses pengumpulan dan ide dan risetnya ya, karena itu yang berarti back to back ya? Ya, gitu. Oke, Jadi oke, bisa oke. satu kedua gitu kan, dari dua baik lagi ke satu lagi kedua, ternyata pada saat riset nggak bagus, baik lagi ke satu gitu kan, bisa gitu. Tapi pada Pengen tahu saat dong, Mas Bayu, ya berapa lama tuh biasanya prosesnya? Dari ideation ke riset itu berapa lama gitu? oke. Tergantung dari kebijakan semua setiap tim produk ya, dan juga Hmm? perusahaan juga gitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan metode Scrum ya, nah, di Scrum itu kan kita ada time frame yang harus selalu diikutin gitu kan, apakah bisa per 2 minggu atau per 1 bulan gitu ya. Per 2 minggu misalnya, kalau kita ambil per 2 minggu, oke, berarti berapa lama sih waktu pengumpulan ide dan riset itu? Biasanya 2 minggu. Gitu. Kita punya waktu 2 minggu untuk mengumpulkan ide dan riset gitu kan, karena pada saat pengembangannya akan dilakukan di 2 minggu berikutnya gitu. Oh, oke. Kalau misalkan kita bikinnya itu kita lihat di kalender itu kan minggu 1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu kan ya. Nah, minggu 1 sama minggu kedua ini adalah pengumpulan ide dan riset biasanya. Nah, development-nya di minggu ketiga dan minggu keempat gitu. Dan minggu ketiga dan minggu keempat gitu ya. Nah, terus pada saat minggu ketiga, minggu keempat gitu kan, ngapain lagi nih si si tim produk dan ya, UI UX dan data itu di minggu ketiga sama minggu keempat melakukan pengumpulan ide dan riset lagi untuk persiapan di minggu kelima dan keenam gitu, untuk development di minggu kelima dan keenam gitu. Jadi berjalan secara paralel ya, tapi mundurnya 2 minggu gitu, per 2 minggu. Jadi bentuknya tuh kayak diagonal gitu majunya gitu. Oh, oke. Kalau kalau kita pakai Scrum dan dibaginya per 2 minggu gitu kan. Gitu. Oke. Atau kalau kita baginya per bulan ya berarti ya per bulan gitu kan. Tapi itu yang biasa saya lakukan ya. Setiap perusahaan punya metode yang berbeda-beda ya untuk melakukan ini. Kayak gitu. Oke. Oke, oke. Oke. Kemudian?
Nah, terus ya udah ketika dievaluasi hasilnya keluar ya menghasilkan produk terbaik bagi konsumen gitu ya, kita bisa lihat ya konsumennya seneng pakai produknya gitu kan, terus dia juga bisa ngasih feedback yang positif di sosial media, biasanya kalau zaman sekarang itu konsumen itu memberikan feedbacknya itu eh, langsung di Play Store atau di Google atau di App Oh Store, iya iya iya. Iya. langsung marah-marah di situ, langsung muji-muji di situ biar. Jadi Sering nggak sih tuh nanggepin yang marah-marah lah. Tapi tuh jadi pembelajaran yang penting juga sih ya Mas Bayu ya berarti ya. ya, jadi itu juga jadi salah satu pekerjaan PM dengan tim data ya. Jadi biasanya Oke. kita tarik data dari Google Play gitu kan, kita lihat, kita analyze. Kan biasanya ada beberapa, kalau misalkan dulu ya di kantor sebelumnya itu kan ada beberapa topik ya, misalkan ada yang hubungannya sama login lah, ada yang hubungannya sama payment lah, sama apa gitu, kita kelompokin, terus kita lihat nih feedbacknya apa, terus kita saring, nah, terus diformulasiin nanti jadi sebuah ide gitu untuk pengembangan Oh, gitu. oke. Oke, so itu dari secara definisi gitu ya. Jadi saya ulang lagi, product manager adalah seorang yang memimpin suatu tim lintas fungsi gitu kan, Hmm. dengan tugas utama memastikan produk development life cycle-nya itu berjalan dengan baik. Kita lanjut Mas Bayu mungkin Ya, eh kita buka pertanyaan dulu kali ya, boleh nggak? boleh, boleh. Mungkin ada yang mau tanya. Aku mau buka sesi pertanyaan, mungkin kalau nggak mau nanya langsung kelihatan mukanya nggak apa-apa. Tanya aja di kolom komen, di chat boleh. Saya sambil minum ya. Boleh, boleh silakan Mas. Kira-kira ada yang mau nanya kah? Ini aku gimana ya caranya supaya aku bisa ngelihat semuanya yang ada yang mau nanya mungkin. Saya boleh nanya. Oke, Mas Sigit Suryawan mau nanya apa, Mas? Boleh dong. Udah nyambung belum nih? Bisa Udah? didengar nggak? Bisa, bisa. Hai, Mas Sigit, selamat malam. Ya, sorry nggak bisa share muka nih karena lagi di mobil. Oke, nggak apa-apa. Mas Bayu, mau tanya, Ya Mas. ini kadang-kadang kan suka gini nih, kadang-kadang di dalam product development itu kita udah menggeneralisir dari ide sama gagasan tadi kan harus diterjemahkan dalam bentuk kayak apa epic dan stories itu Mas ya. Betul. Halo, Ya, betul. putus-putus nih Mas. Oh gitu, Nah, enggak? Oke. halo, Ya, ya. halo, Masih putus-putus nggak? dalam bentuk putus-putus ya, Enggak. Lanjut terus Mas dalam Sigit. dalam bentuk epic sama stories ya. Jadi ini Ya. yang mau kita bikin. Nah, tuh kadang-kadang suka gini nih, misalnya kita udah bikin stories ya, tapi ketika dalam bekerja itu ada problem terkait dengan apa namanya, terkait dengan, oh ini storiesnya ternyata yang tadinya cuma satu harus jadi 3, 4 gitu. Sehingga jadi apa namanya, sprintnya bisa apa, bisa molor itu. Nah, Ya. itu mensiasatinya gimana ya Mas, ya? Biar misalnya kita bikin suatu requirement atau stories terkait dengan produk kita itu yang memang bisa apa namanya bisa bisa pas karena kan kadang-kadang kita di dalam satu produk development kan nggak semuanya expert ya, jadi multidisiplin dan kemudian ada orang baru ada orang lama. Itu sih Mas Bayu yang mau saya tanya sih. Oke. Wih, Terus pertanyaannya simpel banget. terus yang kedua sama itu masalah ideation itu Ya. punya, biar itu bisa apa namanya bisa kita jadikan template dasar gitu. Sekian Mas. Sorry Mas Sigit, pertanyaan keduanya tolong diulang, tadi putus-putus. Ya itu tentang ide dan gagasan tadi. Apakah kita punya metodologi yang pas untuk bisa apa dapat template yang sederhana terkait bagaimana kita mematahkan ide dan gagasannya, Mas? Oh, oke, sip. Oke, saya jawab dulu aja ya atau gimana? Ya, Saya langsung jawab. dijawab aja, Mas Bayu. Boleh. Oke. Salah satu
salah satu challenge utama seorang product manager itu adalah waktu ya, time frame gitu ya. Apalagi kalau produknya tersebut baru dan karena produknya baru jadinya tidak bisa, si product manager ini belum ngerti gitu kan sebenarnya produknya ini mau dibikinnya itu kayak gimana gitu kan. Akhirnya pada saat dia berdiskusi dengan tim gitu kan, ada banyak hal yang kemudian tidak terpikirkan, tidak tersosialisasikan, dan impact-nya si tim juga salah untuk memprediksi berapa lama timeline yang dibutuhkan gitu ya, kayak gitu. Nah, solusinya adalah kalau menurut saya adalah pertama, pada saat ideation dan research itu coba dijabarkan sedetail mungkin gitu lah. Terus dibagi menjadi bagian-bagian kecil ya, story-nya itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil gitu. Jadi biasanya kalau di Scrum itu ada sprint planning gitu ya. Jadi story tersebut dipresent oleh PM ke tim engineering gitu ya. Kita mau bikin ini nih, nanti bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu kan. Nanti hasil akhirnya seperti ini, kriterianya untuk berhasil itu ini, gitu kan. Kayak gitu. Nah, tim engineering itu kemudian membahas kan si story tersebut gitu dari segi teknikal itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian memberikan skor ini effortnya ini apakah effortnya kecil, menengah atau tinggi gitu. Biasanya bikinnya kayak gitu kan. Kalau engineer-nya merasa ragu, nah coba berarti story tersebut belum terdefine dengan baik. Kayak gitu. Tapi kalau engineering-nya sudah merasa yakin dengan effort yang dikeluarkan gitu kan, dan ternyata effortnya itu terlalu besar, pecah story-nya jadi beberapa bagian lagi, jadi beberapa story lagi gitu. Jadi supaya kelihatan nih secara timeline, oh yang ini butuh misalkan 3 hari, oh yang ini butuh 4 hari gitu. Nah itu satu. Keduanya buat stakeholder juga harus mengerti bahwa change itu, perubahan itu akan sangat mungkin terjadi gitu kan. Contohnya seperti ini. Misalnya pada saat kita lagi development tiba-tiba ada bugs gitu ya. Jadi user kita udah launch produknya terus kita lagi nge-develop improvement gitu kan. Tiba-tiba ada bugs dan bugs-nya ini bikin si user nggak bisa pakai sama sekali produknya gitu kan. Nah, ada error gitu ya Mas ya. Ya, produknya error. Artinya kan tim produk harus memilih gitu ya. Mau benerin bugs-nya atau mau lanjutin development produknya gitu ya. Karena mungkin resource-nya terbatas itu kadang dengan resource yang terbatas gitu. Akhirnya ya udah benerin bugs biasanya prioritasnya langsung naik ke tingkatan paling tinggi gitu ya. Biasanya akhirnya ya terpaksa ada story-story yang di drop untuk ngeberesin solve bug tersebut gitu. Kayak gitu. Jadi semoga itu bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas Sigit yang pertama. Terus yang kedua tadi masalah ideation gitu kan, ada template-nya atau enggak gitu kan. Nanti di chapter-chapter selanjutnya saya akan jelasin mengenai masalah skala gimana caranya kita menentukan skala prioritas sama gimana melakukan ideation ya. Nanti mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Sigit. Oke, mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi nih Mas Bayu, mungkin sedikit aja ada yang nanya, mungkin karena tadi dengar ada data scientist gitu ya. Ada yang nanya nih namanya Mas Putu, kalau mau jadi data scientist harus menguasai apa ya gitu. Oke. Saya bukan expert di bidang data ya, data scientist terutama. Tapi biasanya background dari matematika dan statistik itu sangat penting buat tim data ya. Kemudian karena dia harus baca data. Kemudian secara teknikal
Ini kita bedain dulu antara data analis sama data scientist ya. Gitu. Data analis itu tugas utamanya adalah memberikan insight gitu ya atas data yang existing ya, historical data gitu ya. Gitu. Jadi misalkan produk kita udah selama setahun, terus ada historical datanya seperti apa penggunanya, misalkan sales-nya, revenue-nya segala macam gitu. Nah, tugasnya data analis adalah ngelihat historical data tersebut, kemudian bisa memberikan input, yang bisa memberikan insight ya ke tim produk bahwa ini loh, ini ada penurunan di sini gitu kan, kayaknya kalau tiap jam misalnya datanya insight-nya tuh kayaknya ini ini kalau menurut data setiap jam 7 malam itu user kita tuh naik loh gitu. Pengguna kita tuh naik tiap jam 7 malam gitu ya. Kayaknya ini mungkin karena si user ini mungkin lagi udah pulang dari rumah, lagi di jalan, dia buka aplikasi gitu kan, terus browsing atau pakai aplikasi kita gitu kan. Ini data, ini insight ini bisa diapain ya gitu ya. Nah, tim produk ngomong, oke, kayaknya kalau kita mau nge-push promotion gitu kan, bagusnya di jam 7 aja pas pengguna lagi banyak-banyaknya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kalau data scientist itu biasanya membuat model gitu ya, biasa membuat model algoritma mengenai suatu masalah tertentu. Misalnya kalau di dunianya financing itu dia bikin credit scoring misalnya. Atau kalau misalnya di search engine dia bikin ya search engine-nya itu ya algoritma untuk search-nya misalnya. Kayak gitu. Jadi dia mau bikin product recommendation yang cocok untuk user itu apa, misalnya kayak gini. Misalkan Batari itu masuk ke satu marketplace ya, masuk ke satu e-commerce. Terus Batari ini kan biasanya di track ya datanya gitu ya. Data tuh di track, ini user ini itu kayaknya Batari itu pertama misalkan beli baju misalnya. Terus setelah beli baju, beli tas, terus beli sepatu misalnya. Nah, terus tim data scientist itu bikin modeling untuk bikin profiling user ini kayak gimana. Oh, Batari ini kemungkinan nih perempuan, usianya antara 25 sampai 30 tahun gitu kan. Terus kayaknya sih dibikin profil gitu ya. Kayaknya sih dia biasanya tuh spend per bulannya antara belanja di kita itu antara 2 juta sampai 3 juta rupiah misalnya. Terus Batari ini sukanya tuh produk-produk fashion gitu kan, baju, sepatu, tas gitu kan. Nah, algoritma itu untuk membuat modeling itu dibikin oleh si data scientist gitu ya. Nanti dari modeling itu dikeluarin nih, oke, dari produk yang kita punya ini nih rekomendasi buat Batari misalnya. Nih ada sepatu ini ada diskon ini ada diskon ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbesar peluang bagi Batari beli produk itu. Gitu. Itu tugasnya ya, jadi itu role-nya produk data scientist sama data analis ya. Dua role-nya sepintas sama tapi sebenarnya sangat berbeda gitu. Skill apa yang dibutuhkan? Kalau menurut saya, satu, ya background dari matematika atau background dari statistik, itu yang paling utama sih gitu. Oke. Kita lanjut ya Mas Bayu ya. Oke. Sebenarnya ada yang nanya lagi Mas Bayu, mau tanya kalau Scrum itu digunakannya di cycle mana? Ideation, research, atau semua cycle? Tapi mungkin bisa kita jawab nanti ya Mas Bayu seiring berjalannya pas dijelasin dari masing-masing itu ya. Oke. Terus supaya nggak penasaran ya, Scrum-nya dilakukan di mana? Ya, dari awal sampai akhir dilakukan Scrum-nya.